Oke, saya ingin melihat dalam perspektif yang berbeda, dalam posisi yang jauh berbeda. Nggak ada manusia yang tidak salah. Nggak ada yang manusia yang tidak berbuat kekeliruan. Karena proses-proses itu bukanlah berdiri sendiri, tapi rangkaian-rangkaian dari beberapa peristiwa. Dan ini peringatan kepada tokoh-tokoh Islam kalau ingin bermain dalam dunia politik, atau kalau mau dijadi ditokohkan, konsekuensinya seperti ini. Apa yang dilakukan oleh, katakan, Pak Fadli, perbuatan yang sama dilakukan oleh Rizik Syihab umpamanya, itu dampaknya pasti berbeda. Sebagai tokoh Islam tentu respon masyarakat jauh lebih tinggi daripada Pak Fadli melakukan. Saya mendengar dari bacaan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim, itu salah satu masuk dalam satu pertimbangan. Itu pertama saya ingin sampaikan. Kedua, realitas politik hukum kita, bahwa undang-undang yang disebutkan Pak Fadli tadi itu ada pasal 116 dia menempel masih situ. Semua KUHP kita itu ya, itu di Belanda sudah masuk ke museum. Saya kuliah di Belanda, gak pernah dipakai, udah jadi kenangan, tapi kita pakai itu. Jadi mau tidak mau konsekuensinya, karena KUHP itu KUHP zaman Belanda 1911, udah dari East. Jadi mau tidak mau itu yang dipakai menjadi hukum positif kita dalam perbuatan pidana umum. Sekarang DPR mau bikin rancang undang-undang KUHP. Tadi Pak Fadli bilang demokrasi seperti apa? Itu ada pasal yang mengatakan jika kita menghina lembaga DPR, diancam 2 tahun penjara. Coba bayangkan. Saya punya rancangan ini bisa. Ya. Itu membungkiri nggak itu demokrasi? Ya. Ada orang yang dipilih mewakili seorang, lalu yang memilih dia ini minta pertanggungjawaban politik, dia menyampaikan aspirasi atau tidak, lalu mengkoreksi, dihukum 2 tahun nanti itu. Ini ada produk hukum kita, makanya saya selalu tidak sepakat dengan Mahfud MD. Mahfud mengatakan hukum itu produk politik. Kalau dia produk politik, terjadi negosiasi hukum, pasal-pasal hukum itu. Ya, saya yang katakan ini. Kalau dia produk politik, pasti ada bergening. Ya. Tapi kalau dia produk sosial, dia berbeda. Ada gejala-gejala. Ada pengembangan cyber. Perkembangan yang tumbuh masyarakat itu perlu diatur. Itu hukum yang benar. Tapi beda kalau ada undang-undang tembakau lalu ada order dari pabrik rokok, itu akan berbeda itu hukumnya. Karena bukan tumbuh dari kebutuhan masyarakat. Hukum itu harus muncul karena kebutuhan masyarakat. Yang salah siapa? Lembaga yang diberikan otoriti, yang didelegasikan oleh rakyat. Ini yang juga tidak jalan. Orang model Pak Fadli ini nggak banyak. Jadi kalau nggak direkal, kalau dulu direkal nih dari pantai. Untung Pak Prabowo masih membiarkan. Ya toh? Tapi ini dinamika politik kita. Ya, kita nggak harus sama. Kalau dunia demokrasi harus berbeda kita. Oh jelas. Ya toh? Dan perbedaan itu jangan dijadikan permusuhan. Ini ketika berbeda. Dia nggak tahu saya apa punya hati, saya masuk ke PDI, rumah saya dibom. Karena nggak boleh berbeda. Ada nggak satupun rahasia klien saya, termasuk rahasia Habib Rizik yang saya bocorkan sampai hari ini? Ya, banyak yang saya pegang juga, Batian Nasir, semua hampir ulama. Tapi itu karena bagian dari profesi diatur oleh undang-undang
advokat saya tidak boleh membocorkan rahasia klien, sampai hari ini saya pegang sampai mati. Ini yang kita berbeda. Terus ada proses. Kita terlalu prematur mengatakan melukai rasa keadilan. Ya. Kalau tadi Habib Rizik terima itu, berarti sudah ingkrah dia. Nah, rasa keadilan mana yang sekarang dilukai? Karena belum ada keputusan apapun. Belum ada keputusan apapun. Untuk membantah keputusan pengadilan, harus melalui pengadilan juga. Ini tata kelola proses beracara kita di pengadilan. Jadi apa yang dinyatakan jaksa berdakwanya dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 46 itu, Habib Rizik CS tidak punya kepentingan, tidak punya kewajiban untuk membuktikan. Jaksa membuktikannya, hakim menilainya, dan itu diperdebatkan bersama antara terdakwa, pengacaranya, jaksa dan hakim. Dan hakim menilai di sini. Hakim manusia juga, ya. Jadi sudut pandangnya itu pasti nggak sama. Oleh karena itu, ketika terjadi suatu putusan, kalau terdakwa tidak puas, masih ada penyaluran lagi. Ada lembaga lain, pengadilan yang lebih tinggi, namanya pengadilan tinggi. Nggak puas mana tinggi, ada lagi namanya Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung itu ada 2 proses hukum. Ya kasasi, ya PK. Tapi sekarang dia ingkrah, dikaji dari sudut pandang mana kita melihat. Ya. Saya tidak melihat kasus per kasus. Saya melihat putusan akhirnya seperti apa. Kita bandingkan lah ya. Kita ini kan selalu, kalau kita mendapatkan apa yang menguntungkan kita mengapresiasi. Kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mencaci maki. Megamendung. Ya. Itu mendenda 20 juta, nggak ada penjara. Petamburan 8 bulan. Ancaman maksimalnya setahun. Petamburan 50 juta dan kurungan. Iya, ancaman maksimal setahun. Ada payung hukumnya kan. Coba lihat urutan. Saya ingin fair aja. Begitu pulang itu ada kumpulan massa sangat banyak. Ya, oke. Sampai Petamburan harusnya ada kearifan. Ini pandemi. Dibubarkan, suruh pulang, jangan masuk lagi. Lalu besoknya Jumat, saya masih ingat nih, kayak Tebet. Di Tebet saya hadir kok itu, diundang lagi nih untuk Sabtu. Habis Tebet langsung ke Megamendung. Padahal patut diketahui bahwa kehadiran HRS di situ akan menimbulkan kumpulan massa. Karena kehadiran itu tumbuh banyak orang. Harusnya menghimbau. Masuk lagi ke Petamburan malam minggu. Muncul cerita yang banyak sekali. Maaf, ini tidak pantas disampaikan seorang ulama. Merespon orang yang artis itu dengan kata-kata seperti itu. Itu tidak masalah. Tidak ada urusan dengan pengadilan. Tapi kan ada akumulasi dari suatu perbuatan yang juga melukai hati masyarakat yang lain, juga mencederai lembaga keagamaan. Orang sekarang begini, orang sekarang justru menyerang kemana? Ke Islamnya. Apakah ini representasi dari Islam jatuh? Orang menuduh begitu, sehingga serangan terhadap agama Islam hari ini itu luar biasa, sadis dan brutalnya. Ada sekelompok muda-mudi yang hari ini mabuk kemarin dan menghina Nabi Muhammad. Coba bayangkan. Apa? Ini bobot secara psikologi, ini berhubungan satu sama lain. Itu yang saya katakan, ada sosial efek yang beda dengan saya atau antum dengan Pak Fadli. Ini tokoh yang dibesarkan oleh umat. Harus kan memberikan contoh atau meredakan emosi umat. Ya inilah yang terjadi. Tapi ini tidak ada hubungan dengan putusan pengadilan. Karena pengadilan bagaimanapun dia punya independensi. Res politika itu dia punya kewenangan seperti soal power itu yudikatif di situ.
Saya tidak berkaitkan itu dengan putusan, tapi saya ingin mengingatkan ada dampak, ada sosial efek yang jauh lebih besar daripada hukuman itu sendiri. Tidak, saya dengar tadi bahwa ada pertimbangan hukum. Ini akan menjadi imitasi teori. Kalau dia melakukan seperti yang di UMI itu, lalu itu menjadi suatu pembenaran, akan muncul perbuatan yang sama. Itu sebagai salah satu pertimbangan. Tapi banyak lagi pembuktian-pembuktian yang dapat dibuktikan pengadilan, menurut pengadilan. Ya, sehingga pengadilan mengambil putusan itu. Kan ada pertimbangan-pertimbangannya semua. Saya dengar pertimbangan-pertimbangannya. Dan jaksa dapat membuktikan sebagian besar dari dakwaannya. Nah itu domainnya pengadilan. Siapa yang bisa intervensi? Presiden nggak bisa intervensi. Ya, kenapa? Karena itu bukan final. Begitu dia intervensi di pengadilan negeri, belum tentu pengadilan tinggi setuju. Kalau pengadilan tinggi setuju, belum tentu Mahkamah Agung setuju. Ini sekarang lembaga, bagaimana dia mau intervensi ini? Orang yang berbeda. Tetapi itu proses yang terjadi menjadi suatu realitas, menjadi early warning. Kalau orang ingin menjadi tokoh, berlaku, bersikap sebagai tokoh yang sesungguhnya. Kita lihat, kita verifikasi sistem negara kita untuk mengayomi, untuk membuat equality before, ya, karena itu sudah sangat baik. Ya. Terus Islam ini tidak pernah punya ada masalah dari dia muncul. Nggak pernah ada masalah. Kenapa? Muncul Islamnya dari Nabi Adam hari ini. Ya, bukan zaman Nabi Muhammad aja. Seluruh nabi-nabi yang disebutkan di agama-agama lain itu nabi orang Islam. Ya. Yang kompleksitas itu permasalahan umatnya. Bangsa ini sebenarnya sudah, Father itu sudah betul-betul meletakkan suatu fondasi. Bangsa ini milik bersama. Ya. Tapi ada realitas sosial dan demografi. Bah, emang umat Islam punya peran kesadaran sendiri untuk membebaskan negeri ini dari penjajah, untuk memerdekakannya, untuk mengisi kemerdekaan. Ini realitas sosial, demografi, ya kan? Jadi umat Islam itu banyak. Jadi kalau ada penjahat, ada pelacur, juga mereka umat Islam bukan ajaran menyuruh, sama dengan Filipina. Itu dominasi agama lain, penjahat-penjahatnya juga sama juga gitu. Tapi nggak pernah dituding agamanya. Saya sependapat sama Pak Fadli bahwa ada kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan Indonesia dengan cara seperti ini, memecah konflik lalu membentur-benturkan. Saya nggak percaya sama Samuel Huntington itu ada benturan peradaban. Bentuk peradaban tidak ada. Yang ada bagaimana pertempuran selalu dipelihara ya di dunia ini supaya apa? Bisnis mereka jalan, lalu ada penguasaan komoditas. Ini yang terjadi hari ini. Jadi kita jangan lihat yang salahnya simbol-simbol negara, tidak. Nah, umat Islam juga ada yang salah. Kenapa? Karena mereka memakai baju Islam itu untuk melakukan kejahatan. Atau ada orang-orang tertentu melabelkan Islam lalu bikin kejahatan. Itu ya. Bisa dibilang oknum kan Pak? Nah, Islam ini nggak pernah salah. Problem kita ada pada umat. Jadi umat yang mau diadu domba, sifatnya masih domba. Itu setuju saya benar. Karena masih mentality of evil, kedangkalan dia. Jadi kalau orang melihat Islam, tidak ada satupun agama, maaf, yang saya yakini, karena saya belajar juga agama-agama besar dulu di Jerman, seindahnya Islam. Kalau tadi Pak Wali Salihuddin Ayub, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang di gereja, ya itu aman, keadaan perang. Saya akan jaga gereja sebagaimana saya menjaga diri. Ini nggak pernah dibuka, toleransi yang hebat seperti ini. Al-Quran mengatakan barang siapa membunuh satu orang tanpa dia bersalah, tanpa hak, sama dengan membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara satu nyawa, sama dengan memelihara seluruh nyawa. Nggak ketemu kitab suci manapun, ya, nggak ketemu. Tetapi yang rahmat ini, ya, yang begitu nice,
orang Islam tidak menjaganya karena tidak berperilaku seperti ajarannya itu. Deviasi dalam belasan Islam itu selalu interpretatif dan mengklaim suatu kebenaran. Kita rapuh sebagai umat, bukan Islamnya rapuh, kita rapuh, orang masuk. Kambing nyeruduk, kuda nyeruduk, semua nyeruduk. Ini realitas kita. Nah sekarang tugas antum bagaimana kembali ke kita, ya, konsisten dalam Islam itu sendiri. Maaf kalau orang Jawa nih, orang Jawa kalau kakinya diinjak, untuk non mas, kaki saya tinjak. Itu budaya dia yang lembut, yang santun. Ya. Tapi orang Islam yang saya tafsirkan di surah Al-Imran 92, kalau kaki kita diinjak, kalau kita lihat orang injak itu bahagia, mohon maaf mas, ada satu lagi silakan injak. Ayatnya, kamu tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna kalau tidak mau memberikan sebagian kamu cinta persaudaraan. Karena orang Islam itu katakan kebahagiaan itu bukan karena kamu bahagia, tapi berapa banyak orang bahagia karena kamu. Mana ada kerusakan di situ? Karena perintahnya di sana. Tetapi kita membolak-balik, membawa ke wilayah politik, lalu dengan kekerasan-kekerasan, dengan kekasar-kekasaran. Di dunia ini identitas itu pasti ada. Loh saya harus memilih-milih, kenapa harus makan di sini, kenapa harus ini. Itu bagian identitas saya. Pokoknya saya orang Padang. Saya akan cari makan Padang dulu. Itu identitas. Apakah itu melanggar undang-undang? Enggak. Tidak ada dalam konstitusi mengatakan, oh tidak boleh pakai politik identitas. Enggak ada itu. Yang tidak boleh politik identitas itu memecah belah bangsa. Itu tidak boleh. Sebagai instrumen untuk mempropagandakan bangsa. Tapi kalau kita milih, lah sekarang ada Pak Fadlizon, saya kenal, atau Bapak Haikal saya kenal. Lalu tiba-tiba muncul orang dari mana-mana berkompetisi. Kenapa saya pilih dia? Saya bilang orang kampung saya ini sahabat saya, pasti itu identitas. Nggak boleh, boleh. Contoh konkret. Kenapa orang di luar Pulau Jawa tidak akan mungkin bisa jadi presiden? Karena komunitas Pulau Jawa itu besar. Dia pasti akan pilih identitas nih secara etnis. Lalu apa? Pulau yang lain berontak, kami tidak kemudian enggak kok. Jadi itu yang saya sebut banality of kedangkalan berpikir. Saya tidak melihat itu karena terlalu dini. Tetapi saya yakini ini presiden 3 periode ini politik busuk sekelompok orang untuk mendiskreditkan Presiden Jokowi, untuk menghapus jejak, seolah-olah dikesankan bahwa Pak Jokowi akan menghalalkan cara termasuk mendabrak undang-undang dasar demi ambisi. Padahal presiden mengatakan itu orang yang cari muka sementara sudah punya muka. Ini terus dimobilisasi opininya. Padahal itu bertentangan dengan pasal 7. Itu sudahlah, ini perjuangan Pak Fadli ini 98 sudah menghasilkan batasan kekuasaan apapun di Republik ini. 2 periode. Kekuasaan, iya. Ya kan? Itulah yang cuma satu-satunya yang tinggal dari produk reformasi. Dan ini sudah menjadi konsensus kita di era 98 sampai hari ini. Jadi kalau ini didobrak lagi, dihabisin lagi, kita akan masuk era apa lagi? Kembali kepada era otoritarian. Teman-teman, dan itu nggak mungkin dilakukan. Kita lihat, apa mungkin kita 2024 pasti kan presiden. Tapi jelaskan yang tadi kaitan dengan Habib Rizik. Iya. Lalu sempit melihat situasi politik dan hukum itu berbeda. Habib Rizik itu udah ada dari zaman Gus Dur, itu Habibie, semua ada proses-proses politik dan semua juga didemo oleh FPI. Ketika ada pemilihan presiden dan sebagainya, ada kegaduhan nggak? Jadi pengalaman-pengalaman itu orang sudah tahu, tidak ada pengaruhnya. Yang akan bikin gaduh itu para calon-calon ini, pendukung-pendukungnya. Ya, nggak apa urusannya. Jadi kita ini sudah tahu, udah lihat rekodnya nih. Ada pemilihan langsung 2004, ya. Terus menerus ini kegaduhan apa yang timbulkan oleh Habib Rizik? Kan nggak ada dalam apa mengganggu
kalkulasi politik. Nggak ada. Jadi tidak ada kaitan putusan itu dengan ketakutan ancaman akan diganggu. Justru potensi gangguan itu muncul banyak orang nantinya. Yang sekarang unpredictable, banyak orang. Kata Bung Fadli tadi ada last minute. Ini kan muncul petualang-petualang politik, bermocorah politik, ya. Lalu kepentingan politik sesaat dan sebagainya. Ini transaksional politiknya terjadi. Ini yang bikin gaduh, ya. Bukan kelompok seperti ini bikin gaduh. Jadi putusan pengadilan itu tidak ada kaitan dengan Pilpres 2024. Kita lihat terus jernih, ya. Ini apa sesungguhnya? Kalau kita lihat cuman ini tokoh dan nggak pernah salah, ya kita subjektivitasnya muncul. Tapi kalau objektivitas ada nggak perlu dikoreksi. Salah perangkaian perbuatan. Nah, saya tidak mau katakan ini melukai rasa keadilan, karena belum ingkrah. Nanti kita lihat kalau dia ingkrah seperti apa putusan. Semua bisa berubah. Anda berandai-andai, sementara hidupnya realitas. Kalau andai-andai itu membangun suzon, prasangka buruk, tiba-tiba kenyataan tidak begitu, Anda sudah bikin dosa. Bukan masalah andai, realitasnya seperti apa. Saya nggak perlu ingatkan antum, Ustaz. Jika Anda hidup di siang hari, jangan Anda berpikir di malam hari. Kan begitu kata hadis Rasulullah-nya. Jadi kita lihat proses ini, kan ada lembaga DPR dan sebagainya. Ini salamander, hidup di tengah barat. Meskipun Gerindra bergabung ke sini, dia kan bebas aja ngeluarin pendapat. Itu. Karena apa? Artinya apa? Dia tahu pertanggungjawabannya bukan partai tapi rakyat. Jadi hati-hati jangan sampai lolos undang-undang RUU KUHP itu yang rakyat jika mengkritik salah pemimpinnya, wakilnya, lalu dipidana. Jadi coba kita lepaskan dulu karena otak kita ini semua penuh dengan ruang politik. Politik itu persepsi, nggak ada realitinya. Hukum itu realitas. Ya, prinsipnya ini prinsipnya. Orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada kesalahan yang dibuat. Tidak ada undang-undang yang dilanggar. Meskipun opini menyatakan dia bersalah, tapi jika tidak ada undang-undang yang dilanggar, dia tidak boleh dikatakan bersalah. Ini prinsip hukumnya. Lalu praktek hukumnya, kembali ke lembaga penegak hukumnya. Lalu kalau deviatif terjadi dalam lembaga penegak hukum, ada jalan, masih banyak jalan. Masih banyak jalan. Untuk itu saya ingin melihat kita ini fokus. Jangan terlalu mempolarisasi pikiran sehingga muncul kemarahan yang belum faktual, lalu terjadi akses, itu masih merepotkan semua orang, ya. Lalu terjadi provokasi, terjadi ini, terjadi itu, dan yang paling penting itu menurunkan imunitas. Oh ya, untuk itu berpikirlah positif. Termasuk antum. Terima kasih. Bung Fadli ini lagi mengoreksi tempatnya berdiri. Lembaga pengawas itu DPR. Iya ya. Ini artinya apa? Pak Fadlizon mengatakan DPR ini mandul. Jadi ya, kan, tidak bisa mengontrol. Mohon maaf Pak Kapitra. Kan antum jangan lihat itu. Antum jangan lihat personality. Antum lihat fungsi. Lembaga ini didirikan fungsinya apa? Dasarnya apa? Ada kekuatan undang-undang di sana. Ya. Kalau dia tidak melaksanakannya, inilah kontrol rakyat terhadap dia. Nah sekarang rakyat mengkontrol dia, lalu mendukung. Sementara produk untuk menghukum rakyat itu ada di DPR. Jadi nanti negara hukum itu berubah bukan mengatur harmonisasi, tapi negara hukum itu menganggap semua rakyatnya penjahat dan harus dihukum. Itu guna DPR menseleksi itu, mensaringnya. Ini melindungi rakyat atau enggak? DPR tugasnya satu aja. Ketika dia jadi anggota DPR udah nggak ada partai. Tugasnya adalah mensejahterakan rakyat. Ibunya rakyat, dia harus tanggung jawab. Enggak jadi balik kundang, dia durhaka dengan rakyat. Sekarang DPR itu, lembaga DPR itu yang harus didorong, difungsikan agar apa? Ngawasin pemerintah. Mengontrol pemerintah, itu kewenangan yang diberikan undang-undang dasar maupun undang-undang. Logikanya seperti itu. Jadi gini, kita jangan subjektif lihat pemerintah. Pemerintah itu A sampai Z harus diurusnya.
untuk dia ngurus ini ada DPR. Antum tahu budgetnya itu diputuskan oleh DPR bersama-sama. Ya toh, kalau DPR off semua nggak jalan itu. Kontrol ada di sini. Legislatifnya, regulasinya ada di DPR juga. Ini kan sebenarnya mitra yang saling koreksi, bukan saling kolusi. Nah, itu antum tendensius. Ya. Artinya begini, ada hierarki, ya, hierarki kepartean. Tapi pengabdian, partai ini sebagian kecil dan rakyat. Kata itu sebagian kecil dan rakyat dalam pengabdian, tapi dalam hierarki setiap partai punya regulasinya sendiri. Itu sah saja. Agar apa? Agar yang dikasih kuasa nggak lupa diri. Ya, biar kontrol. Nah, idealnya ini partai ini juga melaksanakan amanah rakyat. Karena partai tanpa rakyat juga nggak ada gunanya. So power ini kan harus dikontrol oleh DPR. Rubah dong undang-undang. Ini akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Karena merekat bangsa aja. Kita memang harus di tas kudu wilayahnya ini. Kecenderungan hatinya jadi oposan, bukan jadi host. Kan pernah juga kita nyanyi di ELC.